Jadi ya langsung ya. Gas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Heri Nurdianto selaku dosen pengampu mata kuliah transformasi digital dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami selaku kelompok 3 ingin mempresentasikan topik sosial media dan jejaring sosial. Adapun kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Fana Sukma, Yunisha Nurdiansari, dan Sketsa Marshavina. Next. Pada kesempatan kali ini, topik yang kita bawa yaitu sosial media, yang kedua jejaring sosial, dan yang ketiga pengertian ciri, fungsi, tujuan, dan lain-lain. Pengertian media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog site, jejaring sosial, forum, dan lain-lain, yang dimana setiap orang bisa membuat web tersebut seperti page pribadi yang kemudian terhubung dengan khalayak banyak. banyak. Ciri-ciri media sosial. Yang pertama itu, pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang saja, namun bisa ke berbagai macam orang. Jadi, pesan yang disampaikan itu tidak hanya untuk satu orang saja, namun orang-orang banyak. Yang kedua adalah pesan yang disampaikan bersifat bebas. Yang ketiga, yaitu pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat dibandingkan media lainnya dan persebarannya secara masif dan cepat. Yang selanjutnya adalah fungsi media sosial. Yang pertama, sebagai sarana komunikasi jarak jauh yang efektif dengan menggunakan internet. Jadi sebagai contoh, sebuah yang base di upload itu berada di Jakarta dan eh apa media-media yang di-upload itu tersebar melalui internet dan ber dan ber dan berpindah ke banyak tempat. Yang kedua adalah memberikan informasi secara cepat. Yang ketiga yaitu dapat meningkatkan branding pada sebuah usaha atau bisnis karena dapat menjangkau audiens serta target pasar yang lebih luas. Selanjutnya adalah karakteristik media sosial. Yang pertama adalah web space atau ruang web. Yang kedua adalah web address atau alamat web. Yang ketiga yaitu membantu profil serta terhubung oleh teman-teman. Yang keempat, mengunggah konten secara real time. Jadi ketika konten diupload itu waktunya adalah waktu yang real. Yang kelima adalah mengaktifkan percakapan. Yang keenam yaitu postingan memiliki penanda waktu. Pengertian jejaring sosial. Jejaring sosial adalah suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul yang diikat dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan, atau lainnya. Atau bisa disebut juga dengan situs 2.0 yang memungkinkan penggunanya untuk menggantikan profil, menampilkan berbagai macam daftar, dan mengubah daftar tersebut. Selanjutnya adalah manfaat jejaring sosial. Nah, berikut adalah manfaat-manfaat dari jejaring sosial nih. Yang pertama itu ada kesempatan bertemu orang baru dan cenderung lebih ramah penggunanya. Jadi, orang-orang yang belum dikenal melalui jejaring sosial, kita akan mengenal orang tersebut dan cenderung lebih ramah penggunanya. Yang kedua adalah memiliki banyak komunitas yang gratis jika ingin bergabung. Di jejaring sosial banyak sekali komunitas yang ada dan itu salah satu peluang nih untuk kita menambah komunitas apa aja di dalam melalui jejaring sosial. Yang terakhir adalah menjadi salah satu pasar kerja
yang berisi berbagai macam lowongan pekerjaan dan membantu menjangkau bisnis-bisnis tertentu. Nah, teman-teman, karena tadi disebutin manfaat dari jejaring sosial apa aja, di sini aku akan menjelaskan tentang kelemahan dari jejaring sosial itu sendiri. Di sini kelemahannya ada 3 yang bisa rangkum. Yang pertama itu interaksi interpersonal atau face-to-face manusia semakin mengurang karena berkurangnya interaksi antar sesama. Lalu, kelemahan yang kedua dapat menyebabkan perselisihan akibat pendapat kontra dan bahkan berpotensi untuk terjadinya cyberbullying. Lalu yang terakhir dapat menyebabkan kecanduan atau adiksi yang berlebihan terhadap privasi seseorang dan berpotensi besar untuk terjadinya kejahatan dan penipuan. Lalu selanjutnya perbedaan dari sosial media sama jejaring sosial. Kalau di sosial media itu memungkinkan banget untuk suatu konten atau interaksi dengan penggunanya tuh kayak contohnya Instagram, Twitter, Facebook, atau lebih ke fitur-fitur di mana kalau misalnya di masing-masing sosial media kayak Instagram, Twitter, dan Facebook itu kita bisa mengupload keseharian kita, baik itu di feeds atau lewat story kayak gitu. Nah, kalau di jaring sosial, itu fungsinya untuk membangun dan memperluas jaringan pribadi. Contohnya ada LinkedIn atau Goodreads atau juga bisa kita sebut dengan apa ya? Platformnya sih sosial media kayak gitu. Nah, jadi apa sih yang bisa kita simpulin dari presentasi kali ini? Kesimpulannya adalah meskipun sering dikatakan sama, tapi sejatinya media sosial dan jejaring sosial itu punya pengertian yang berbeda gitu. Media sosial ini merupakan isi atau fitur yang disediakan oleh jejaring sosial, kayak yang tadi udah aku bilang. Jadi, media sosial itu ada isi dari jejaring sosial, yang mana basisnya merupakan suatu aplikasi. Nah, keduanya ini udah berkembang pesat, dan karena perkembangan pesat itulah, baik media sosial dan jejaring sosial ini punya dampak negatif dan dampak positifnya sendiri. Gitu, teman-teman. Oke, gak kerasa banget nih. Presentasi kelompok kita udah habis. Terima kasih banyak teman-teman udah menyaksikan presentasi ini sampai akhir. Aku kembaliin ke moderator. Baik, terima kasih Mas Getsa. Demikian presentasi dari kami. Saya sebagai moderator mewakili teman-teman kelompok mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah maupun perbuatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, bos. Tidak ada